innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Hai orang-orang yang beriman, kalian mohonlah pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah. Pertama ini, jadi kita diminta Allah untuk memohon pertolongan itu kepada Allah. Memohon pertolongan itu kepada Allah. Tentu diawali dengan ikhtiar, dengan upaya. Kalau sakit, minta sembuh kepada Allah ya dengan cara pertama berobat. Tapi sebelum sakit, ikhtiar kita jangan sakit, kan gitu. Dengan cara menjaga kesehatan. Jadi ketika kita ya Allah saya minta sehat, ya jangan hanya minta sehat, jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga pola hidupnya, pola pikirnya, semuanya. Lalu ista'inu, minta tolong kepada Allah, minta diberi kesehatan. Sakit juga gitu, minta diberi kesembuhan. Ista'inu, minta tolong kepada Allah. Tapi ya dengan cara ikhtiar, berobat. Minta rizki, minta kepada Allah. Ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Tapi ya dengan ikhtiar juga bekerja. Kan gitu. Minta jodoh. Ya Allah, kalau mboten gak ada bojo. Ya ikhtiar dong. Lamar. Itu loh. Lalu minta tolong, minta pertolongan kepada Allah. Pertama bisa jadi minta pertolongan kepada Allah dulu. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk siapa jodohku ini ya Allah. Tapi jangan batasi Allah dulu. Ya bari zaman taruh fotonya si Juwita Nilasari di dompet. Terus sampean minta sholat kepada Allah. Ya Allah, beri aku jodoh. Malamnya mimpi Juwita Nilasari. Wah ini berarti jodohku. Ya enggak. Itu impen-impen tiap sebelum tidur sama lihat. Pas mau BAP sama lihat. Sama lihat terus ya itu yang muncul di mimpi. Yang namanya ikhtiar itu ya tawakal ya kepada Allah itu. Jadi ista'inu, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong pada Allah diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, minta kepada Allah. Dahului dengan apa? Bimbing keluarga kita untuk satu derap, satu visi, satu tekad, satu komando, satu tujuan. Lalu pastikan sampean juga memberikan teladan di awal, di depan itu ing ngarsa suntulodo. Gitu. Beri teladan, jangan hanya nyuruh kan gitu di keluarga. Minta iman yang kuat. Ya ikhtiar dulu. Dengan cara apa? Ya penuhi syarat-syarat iman itu. Sami'na wa ata'na terhadap semua perintah dan larangan Allah. Bersedekah, tirakat, berkumpul dengan orang-orang saleh, berguru dengan orang-orang saleh, dengan orang yang saleh. Gitu. Lalu wasta'inu, minta tolong kepada Allah. Nah, minta tolong kepada Allah pun ada aturannya, ada prasyaratnya supaya pertolongan diberikan. Ya,
Jadi urutannya begitu. Ikhtiar, kemudian minta tolong kepada Allah. Nah, minta tolong kepada Allah ini ada prasyaratnya. Apa? Pertama, bisobr. Bisobri. Dengan apa? Apa makanya? Dengan apa? Kesabaran. Jadi minta tolong itu dengan sabar. Baca tulisan saya tentang seni doa. Di situ disebutkan bahwa berdoa itu tidak boleh nyuruh-nyuruh Tuhan untuk segera-segera itu. Tapi saya sendiri kadang gitu ya. Ya Allah segerakanlah. Semacam-macam lah. Enggak, sebenarnya kita itu tidak boleh minta Allah segerakanlah itu. Karena Allah yang paling tahu, maha tahu tentang kapan sebuah kebutuhan kita itu dikabulkan itu kapan. Jadi bisobri dengan sabar. Tapi dahulu ikhtiar loh ya. Tadi misalnya sampean bilang, ya Allah aku minta jodoh. Ya, sampean ikhtiar dong. Tanya sana, Mbak Saropa ada enggak kerabat yang bisa saya nikahi? Kamu minta kriteria apa? Oh, orangnya tinggi berapa? 60 meter. Oh, terus apa lagi? Bobotnya berapa? 100 kilo. Bobotnya apa ya? Aten-atennya bagus lah, perilakunya bagus. Kalau belanja itu enggak lama-lama misalnya. Bibit turunannya siapa? Ya minimal keturunan Prabu Siliwangi. Jadi sama itu ngasih kriteria, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Nah, ketika minta pertolongan kepada Allah, ya Allah berikanlah aku jodoh. Terus sampean itu ya harus sabar, wong permintaan sampean anaknya Prabu Siliwangi. Tingginya 60 meter. Yang tidak lama kalau belanja, yang bobotnya 100 kilogram. Ya, sampean sudah membatasi Allah semacam itu, ya sampean harus sabar. Pertama sabar kenapa? Bisa jadi Allah sedang nyarikan sampean sesuai kriteria sampean. Yang kedua, bisa jadi kriteria itu sebenarnya tidak cocok untuk sampean sehingga ditunda Allah sampai sampean sadar bahwa yang cocok untuk sampean itu adalah yang tingginya 160 saja, yang bobotnya ya 50 saja, yang keturunannya ya enggak usah Prabu Siliwangi tapi Bu Sundari saja misalnya gitu. Gitu. Jadi Allah Maha tahu, makanya sampean disuruh sabar. Jadi menunggu doa terkabul itu jangan bilang sama sudah berdoa. Sudah berapa kali? Berapa kali? Nabi Nuh itu berdoa 40 tahun setelah dijanjikan Allah bumi akan ditenggelamkan. 40 tahun. Sabar. Iya, jadi itu yang harus membuat kita berpikir bahwa tidak mudah berdoa itu, enggak kok kemudian semau gue gitu, enggak ya, enggak. Nah ini yang harus kita jadikan patokan ketika berdoa. Apalagi dibarengi yang syarat kedua wassalat. Wassalat. Sholat itu bisa diartikan dua, sholat dalam arti sholat sunat, sholat wajib, maupun sholat diartikan dengan doa. Ya, doa. Makanya Pak Guru Mukhtar memberi kita tips untuk keterkabulan niat baik kita. Itu pertama adalah kuatkanlah berdoa dimanapun, sedang apapun, kapanpun. Terutama tengah malam bangun tahajud. Jadi kuatkanlah berdoa sedang apapun, dimanapun, kapanpun,
terutama tengah malam, bangun tahajud. Itu satu di antara bisobri wassalah. Bisobri wassalah. Dan memang harus begitu. Ya. Nggak enak, Gus. Nah, ya memang iya. Jadi gini, ada satu quote bagus makanya. Ada satu quote bagus dari Mike Tyson. Mike Tyson. Tahu siapa Mike Tyson? Itu petinju paling hebat setelah Muhammad Ali menurut saya. Mike Tyson. Dia mengatakan begini. Discipline is doing what you hate to do, just like you love to do it. Jadi doing what you hate to do, just like you love to do it. Disiplin adalah melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang kamu benci seperti kamu mencintai melakukannya. Nyapu pagi, bangun pagi, tidak tidur setelah subuh, itu kan sesuatu yang kamu benci. Tapi lakukan itu dengan seperti kamu mencintainya. Gitu. Jadi tahajud itu kan nggak menyenangkan hati, ya enggak? Oh iya, tahajud itu seneng enggak? Curu nafsu? Enggak. Enaknya apa? Enaknya apa, Mbak, Mas? Tidur, Gus. Alah, Mas ya pancet. Sampean iku. Pancet ya kan? Jadi enaknya apa? Tidur. Jadi kata Mike Tyson tadi, doing what you hate to do, like you love to do it. Jadi disiplin itu melakukan apa yang kita benci atau kita tidak suka untuk melakukannya, tetapi kita seperti menyukai dan mencintainya. Dan ini saya sangat sepakat dengan ini. Termasuk bisobrin. Sabar itu kan berat, ya. Sabar itu easy to say but difficult to do. Apa? Easy to say but difficult to do. Mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Sabar itu begitu. Dan sabar itu tidak boleh ngomong, saya ini sudah sabar. Tidak ada sabar sudah, itu tidak ada. Sabar itu unlimited. Tidak ada batasnya. Batas kesabaran itu al-maut, mati. Gitu loh, mati. Itu ya. Jadi bisobri wassalah, dengan sabar, dengan sholat. Terus misalnya sampean pengen anak sampean jadi orang soleh dan solihah. Anak sampean jadi orang soleh dan solihah. Sampean pengen tuh. Lah kok sekarang belum? Tapi dia masih hidup, maka sabar. Doa terus. Doa terus. Ya. Sampai kapan? Sudah, Gus, belum. Berdoa itu sampai dia mati atau sampean yang mati. Saya ulangi ya. Mendoakan ikhtiar akan keselamatan seseorang itu sampai kita mati atau dia yang mati, baru selesai. Baru berhenti. Kenapa? Karena selama orang itu masih hidup, sejahat apapun, dia masih punya kesempatan untuk selamat, untuk baik. Jadi kita husnudzon sama Allah. Mungkin dia belum diberi hidayah. Begitu, maka kesabaran itu sampai akhir hayat. Ya, sampai akhir hayat. Oh ya, bentar, ini saya disclaimer. Ini nanti, karena ini linknya link sementara ya, tadi ada agak error. Mungkin kalau nanti terputus tengah jalan, sampean langsung masuk lagi ke link ini ya. Saya ulangi, kalau nanti mungkin tiba-tiba terputus dan waktunya belum habis, lalu terputus di tengah jalan, sampean langsung masuk lagi aja. Karena ini tadi linknya link agak error yang ini tadi. Tapi sama langsung masuk link ini aja lagi kalau misalnya terputus tengah jalan ya. Nih, bagi yang ngantuk-ngantuk, dengar ya. Jadi nanti kalau link ini terputus tengah jalan, langsung
masuk lagi. Saya ulangi. Jadi syarat dari minta tolong kepada Allah itu pertama tadi ikhtiar ya. Ikhtiar, itu ikhtiar. Lalu setelah ikhtiar, kemudian minta kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Dan minta tolong kepada Allah ada syaratnya itu. Pertama sabar. Sabar, dan sabar ini tidak ada batasnya, karena batas kesabaran itu hanyalah mati. Jangan pernah mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah sabar. Batas kesabaran itu tidak ada. Jadi doa itu pun sampai kita mati. Sabar pun sampai kita mati. Nah, ini yang perlu ditekankan. Jadi kalau suami kita, istri kita, anak-anak kita ingin menjadi orang yang taat kepada Allah, orang yang soleh dan solihah, ya sampean harus sabar untuk nyampe pada titik itu. Selama dia masih hidup, berarti dia masih punya kesempatan untuk baik. Tapi jangan lupa, ketika sampean ingin anak, suami, istri, kerabat kita, teman kita menjadi soleh dan solihah, kita harus dahului kita dulu yang juga harus soleh dan solihah, karena kita perlu memberikan teladan ya. Innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya dulur, ada satu ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi. Jadi am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zilzilu hatta yaqulu rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nah, di ayat lain disampaikan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabashshiris sabirin. Nanti di ayat selanjutnya dari ayat ini ayat sampaikan bahwa saking besarnya beratnya ujian yang diterima orang-orang terdahulu untuk syarat masuk surga itu. Jadi surga itu enggak murah, bikin gampang aja. Orang-orang dahulu itu sampai saking beratnya ujian untuk mendapatkan tiket surga itu, sampai ditimpa dengan kelaparan, dengan penderitaan, peperangan, caci maki dan sebagainya, sampai Rasul dan orang-orang beriman di sekitar itu mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Kata Allah, pertolongan itu dekat. Nah, tapi di ayat lain disebut wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu sudah janjinya Allah, tak kasih laati, istilahnya itu. Pasti akan datang. Nah, cuma itu tadi karena kita tidak tahu ya, kadang ya belum dikabulkan itu ada beberapa hal kenapa sebuah doa kita belum dikabulkan. Satu, ketika kita minta jodoh misalnya, minta jodoh dalam bulan ini, ternyata kita belum dikasih dalam bulan ini. Itu bisa jadi karena Allah tahu sebenarnya cocoknya kamu itu tahun depan. Kalau kamu tak kasih bulan ini, kamu bulan depannya itu kamu banyak masalah tuh, misalnya begitu. Atau yang kedua, karena doamu itu enggak pas, itu sesuai keinginanmu, bukan sesuai kebutuhanmu. Allah itu mengabulkan kita sesuai kebutuhan kita, dan yang paling tahu kebutuhan kita itu Allah. Gitu. Yang ketiga bisa jadi memang untuk menguji kita sejauh mana ikhtiar maksimal kita. Yang keempat bisa jadi memang kita diberikan ganti yang lebih baik dari apa yang kita doa. Jadi Allah itu begitu. Ya innallaha ma'as-sabirin ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kamu itu minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, dulur, ada setelah itu, setelah berikhtiar, setelah berdoa, kemudian sabar dan sholat, setelah itu apa? Tawakal. Nah, setelah itu apa? Tawakal. Setelah itu tawakal, syaratnya begitu. Nah, tawakal ini ada 4 hal, 4 macam. Pertama, tawakal kepada harta. Ya, tawakal kepada harta. Itu tawakal kepada harta itu gini, oh kalau seandainya ndak ada uang ini gitu, gimana ini kemarin? Nah, itu namanya tawakal kepada harta. Andaikan ada harta segini gitulah bisa begini.
Seolah-olah menggantungkan itu aja. Yang kedua, tawakal kepada manusia. Tawakal kepada manusia itu atau orang lain itu, wah seandainya kemarin tidak ada dokter ini gitu mati itu. Nah ini enggak. Yang ketiga adalah tawakal kepada diri sendiri. Andai aku kemarin nggak gini gitu, gimana kemarin itu? Wah aku harus melakukan begini, hanya aku ini yang bisa ini. Nah, tawakal kepada diri sendiri. Lah yang keempat adalah tawakal kepada Allah. Itu semuanya karena Allah, semuanya karena rahmat dan petunjuk Allah, semuanya karena kehendak dan kudrat iradat Allah. Nah, 3 tawakal yang pertama ini tidak boleh, hanya 1 yang terakhir ini yang keempat yang boleh. Ya, jadi itu yang akan membuat kita kemudian bertawakal secara benar. Jadi itu urutannya ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun, dan jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu orang yang mati. Enggak, dia bahkan hidup di sisi Allah. Jadi yang mati ini hanya jasad kita dulu. Yang ruh ini tidak pernah mati dan abadi di sisi Allah, terutama orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau dulu di masa Rasulullah Muhammad SAW, jihadnya berjuang dengan membawa pedang, tombak, dan panah. Sekarang ini dengan apa? Dengan lisan, dengan tindakan, dengan mau'izatil hasanah, dengan apa? Harta, jiwa, tenaga kita berjuang untuk agama Allah ini. Ya, maka seandainya sewaktu-waktu sampean meninggal dalam keadaan berjuang di jalan Allah, kata Allah, dia tidak mati, tapi dia hidup di sisi Allah. Wahum yurzaqun, di ayat lain disebutkan, bal ahya'u 'inda rabbihim. Tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka, wahum yurzaqun, dan mereka diberikan rezeki oleh Allah yang tak terbatas. Jadi jangan sampean kalau berjuang di jalan Allah, pasti sampean tidak takut mati, tidak takut. Kenapa? Karena sudah ada janji bahwa sebenarnya yang mati hanya jasad sampean, sementara sampean akan tetap hidup di sisi Allah. Ya, itu monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus dikatakan dalam ayat 154, dan janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Terus untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, apa bukan termasuk ayat ini, Gus? Maksudnya gimana rohnya gitu? Kalau ini kan jelas tidak mati yang meninggal di jalan Allah. Terima kasih, Gus. Ya, jadi coba dibuka di surat Ali Imran ayat 169 Bu, sampai 170. 169, 170. Surat Ali Imran ayat 169, ayat 170. Coba dibuka. Terus 69 sampai 170 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Janganlah sekali-kali dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhanlah mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kan begini Bu Husnul, semua orang akan tetap nanti kembali kepada Allah. Artinya apa? Pada saat orang-orang beriman itu maju perang, itu kan ditakut-takuti. Wah kamu nanti terbunuh, wah kamu nanti mati, wah kamu gimana keluargamu, kamu nanti ketakutan-ketakutan kafir, ketakutan-ketakutan duniawi seperti itu yang membuat orang-orang itu kemudian mencoba untuk mengendorkan semangat orang-orang beriman untuk maju ke jalan Allah, kan gitu. Nah, di saat itulah kemudian Allah memberi janji, hei, katakan itu sama orang-orang yang menakut-nakuti mati, menakut-nakuti terbunuh.
Orang kalaupun dia terbunuh di sisi Allah, ketika terbunuh di jalan Allah, itu dia tidak mati. Dia malah nanti rohnya di sisi Allah akan diberikan rezeki, akan diberikan kenikmatan, akan diberikan segala macam kedamaian dan kegembiraan itu. Nah, orang-orang musyrik itu ya nanti tetap hidup lagi, tetapi tidak mendapatkan apa yang didapat oleh orang-orang beriman. Nah, begini, di neraka itu, di situ disebut, mereka itu hidup tapi la yamutu fiha wala yahya. Itu dalam surat Al-A'la disebutkan kan. Orang-orang di neraka itu dia itu tidak hidup dan tidak mati. Kenapa? Karena kalau dibilang hidup kok tidak pernah merasakan enak, disiksa terus. Tapi dibilang mati kok masih merasakan sakit. Sehingga orang yang berada di neraka itu meskipun dia abadi tidak akan mati, tetapi kondisi mereka itu la yamutu fiha wala yahya. Itu Quran nyatakan. Nah, beda dengan orang-orang beriman ini yang wafat di jalan Allah ini, bal ahya 'inda rabbihim. Mereka hidup dengan hidup yang sejati. Kenapa? Karena kehidupan mereka benar-benar mendapatkan kesenangan yang sejati. Makanya dalam ayat itu disebutkan mereka bahkan mendapatkan kesenangan dan mereka menunggu orang-orang yang di belakang mereka untuk segera bergabung dengan mereka. Jadi bagi dulur-dulur kita yang sudah mendahului kita, yang insya Allah sudah di alam barzakh dalam kenikmatan di sana, itu melihat kita itu, wes nang kesini, nang ayo, ini loh lihatlah kenikmatan yang ku dapat atas kesabaran yang kulakukan di dunia, sehingga Allah memberikan ridho kepadaku. Itu kita ditunggu, Bu. Iya, kita ditunggu oleh orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah husnul khatimah, yang di sana sudah merasakan kenikmatan. Karena dia mengatakan bahwa orang-orang di dunia itu tawakut mati, itu kan karena saking cintanya terhadap dunia. Padahal kalau mereka tahu apa yang ku dapat setelah mati ini, tidak ada kematian lagi dan aku hidup selamanya dalam kenikmatan ini, mereka tentu akan mengharapkan berada di tempatku ini. Itu ada dalam banyak ayat lain. Sehingga apa? Yang dimaksud begitu, bal ahya 'inda rabbihim wa hum yurzaqun. Nah, sehingga bedanya dengan orang musyrik atau orang kafir atau orang yang tidak taat Allah itu tadi. Ya. Jelas nggak? Oke. Ada lagi? Jadi Gus. Ya. Oke. Mengenai urutan ikhtiar, doa, dan tawakal ini Gus. Ya. Ya, biasanya kita setiap sesuatu yang kita akan kerjakan itu kan kita harus berdoa dulu gitu Gus. Ya, berdoa, ikhtiar, terus baru mungkin berserah lah gitu ya. Itu apa harusnya seperti itu Gus? Ya, itu kayak semacam siklus yang tanpa henti itu. Itu kayak telur sama ayam itu. Menurut Pas Saiful duluan mana? Ala ayam sama telur? Aduh, tak tanya. Duluan mana ayam sama telur? Ya ayam no. Kalau duluan mana telur sama ayam? Telur. Nah, udah pinter gitu. Jadi jawabannya sama Pak Saiful. Memang kita mau berikhtiar ya, misalnya pagi ini nanti setelah ngaji kita mau berangkat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami warga jamaah kajian tafsir bersama GG ini rizki yang halalan thayyibah. Amin. Ya, amin. Itu kan. Berikanlah Mas Karyono bersama keluarganya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di Lampung sana. Gitu. Amin. Jadi bekerja itu didahului doa, betul benar. Setelah itu kemudian bekerja, bahkan sambil bekerja tadi dawuh Pak Guru Muhtar itu. Kuat-kuatkanlah berdoa sedang apapun, saat apapun, dimanapun, kapanpun. Nah, berarti kan ya pada saat akan berangkat, pada saat sedang bekerja itu loh diminta untuk berdoa.
biar kalau misalnya ngitung windu atau Bapak udang ngitungnya itu barokah 1, 2, 3. Enggak hanya 1, 2, 3. Bismillah, bismillah, bismillah. Loh, itu nanti rezekinya barokah. Jadi bekerja yuk, bekerja keras, tapi sambil berdoa. Nanti mau nyari kulaan Fortuner misalnya. Sampai ya Allah, dapatkanlah Fortuner, dapatkanlah Innova Reborn yang benar-benar kulaannya 340, nanti lakunya 370 ya Allah. Nggak harus dibatasi, pengen laba 40 juta. Jadi dibarengi dengan doa. Nanti pada saat nyari reborn juga begitu. Ya Allah, hindarkanlah saya dari tipu menipu, hindarkanlah saya dari kebohongan, hindarkanlah saya dari segala macam bala, dari orang-orang yang jahat ya Allah, hindarkanlah dari kecelakaan. Jadi sampean ketika berjalan di jalan itu jangan nyetel musik, tapi barengi dengan doa. Jadi itu semacam itu. Jadi, dia membersamai kita dalam setiap langkah kita. Saya rasa itu tadi untuk Bu Husnul yang bahwa orang-orang musyrik itu perbedaannya dengan orang itu, coba nanti lihat surat Al-A'la tadi ya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang di neraka itu seperti hidup tapi tidak hidup, seperti mati tapi tidak mati. Beda dengan orang-orang beriman yang insya Allah hidup selamanya di dalam surga, di dalam kebahagiaan dan keabadian sejati. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, memberikan kita kesehatan jasmani rohani di dalam proses kami yang sehingga sampai akhir kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i astagfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana asman wa barik lana fi ma hadayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa na'udzu min Ya Allah, anugerahkanlah kesehatan jasmani rohani kepada seluruh jamaah pengajian ini, ya Allah, dimanapun berada, ya Allah, baik langsung maupun lewat Zoom, ya Allah, berikanlah kesehatan jasmani rohani, ya Allah, berikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah, berikanlah anak keturunan yang saleh dan salihah, ya Allah, berikanlah iman yang hakul yakin, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal dan thayyibah, ya Allah, berikanlah kami yang umur yang bermanfaat, ya Allah, berikanlah kami akhir husnul khatimah, ya Allah. Allahumma aftah lana babas sama bab rahmatika, Allahumma anzil alaina rahmatan bi'adadil qadil amtar wa bidati wa rahmil ahjar wa bidarabil bihar bi baqaillahi min jabar bi rahmatika ya arhamar rahimin hamna. Ya Allah, anugerahilah kami dengan teman maupun kerabat maupun lingkungan yang saleh dan salihah, ya Allah. Jagalah kami dalam lingkungan yang saleh dan salihah, selamatkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami, teman-teman kami, dan seluruh lingkungan kami di dalam siratal mustaqim ila husnul khatimah. Rabbana amanna faktubna ma syahidin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana babas sama bab rahmatika, Allahumma anzil alaina rahmatan bi adadil qadril amtar wa adadil warahil ahjar wa adadil ramil bihar bi baqa'i ilahin wal jabar bi rahmatika ya arhamar rahimin hamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waghfir li wa li akhi wa li azwaji wa li dhurriyyatina wa li ashabina wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin hamna. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa Allahu lam yadis sudur wa basirun bil ibad. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Muhammadin Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an